ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Musholah As-Sabiq yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada buku atau pada kitab karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan judul Al-Arba'un An-Nawawiyah atau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pekan yang lalu, bihamdillahi ta'ala, segala puji bagi Allah ta'ala, kita sudah menyelesaikan atau membacakan serta mensyarah hadis yang ke-10, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki hadis yang baru, yaitu hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Ya, pada malam hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-11 yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini. Kita baca an Abi Muhammad Al-Hasan Ibni Ali Ibni Abi Talib Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rahainatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Hadis kita yang ke-11 diriwayatkan oleh salah seorang cucu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Fatimah radhiyallahu taala anha yang bernama Al-Hasan Ibnu Ali Ibni Abi Talib Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Muhammad, yakni beliau memiliki nama panggilan Abu Muhammad Al-Hasan. Abu Muhammad ini namanya adalah Al-Hasan atau Hasan Ibnu Ali, anak dari Ali
ibnu Abi Thalib, sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rahainatihi, dan juga sudah dibagi-bagiin. Sudah. Bahaya ini. Harus sebelum mulai. Ya, giar syukron. Kita ulang dari Abu Muhammad Al-Hasan, Hasan ibnu Ali, anak dari Ali ibnu Abi Thalib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rahainatihi. Apa raihanatihi? Diterjemahkan di situ adalah apa? Kesayangan atau yang menyejukkan pandangan beliau, yakni bahasanya cucu kesayangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Ya, beliau adalah cucu di antara cucu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini lebih afdol dibandingkan Husain radhiyallahu taala anhuma. Qala, ia berkata, Hasan berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hasan di sini, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dihafal di sini? Perbuatan, persetujuan, atau perkataan? Perkataan. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah ucapan, yakni sabda atau hadis. Apa yang dihafal dari Hasan dari yakni Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da'ma yaribuka, tinggalkanlah apa yang membuat engkau ragu atau yang meragukanmu. Ila ma la yaribuka, kepada hal yang tidak membuat engkau ragu. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, tinggalkanlah ma yaribuka, sesuatu yang membuat engkau ragu, kepada hal yang tidak membuatmu ragu. Rawahu At-Tirmidzi, wa hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian juga Al-Imam An-Nasa'i, dan berkata Al-Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Taib, kita baca di sini syarah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, semoga Allah menjaga beliau. Hadzal haditsu fihi al-amru bitarki ma yartabul mar'u fihi wala tatma'inna ilaihi nafsuhu wa yahdusu talaqan wa tiraban fin nafsi wa an yasira ila ma yartahu ilaihi qalbuhu wa tatma'inna ilaihi nafsuhu. Dibaca terjemahnya Mas Widodo. Hadis ini mengandung perintah untuk meninggalkan hal yang meragukan dan membuat diri tidak tenang, serta menimbulkan kegalauan dan kebingungan dalam diri, kemudian berpindah menuju hal yang membuat hati tenang. Sudah. Hadis ini, kata beliau, terdapat perintah untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu dan tidak membuat tenang hati kita. Ya, untuk segera ditinggalkan kalau yang ragu-ragu. Ya, yang akan menimbulkan kebingungan, kemudian kegoncangan di dalam jiwa kita itu. Wa an yasira ila ma yartahu ilaihi qalbuhu, dan berpindah segera kepada sesuatu yang membuat hati kita tenang, yang membuat hati kita tenang, yang membuat hati kita mutmainnah ilaihi an-nafsu, yang membuat jiwa kita juga menjadi plong, gitu. Bahasanya menjadi plong, lepas. Ya, ini tenang. Ya, di dalam hadis ini terdapat perintah
bagi kita untuk meninggalkan hal-hal yang meragukan dalam hal apa saja, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, ya dalam hal, kalau kata Syekh Utsaimin, dalam pernikahan juga sama. Ya, hendaklah tinggalkan yang meragukan dalam memilih yakni jodoh dan yang lainnya. Kalau ragu-ragu, tinggalkan, pilih yang jelas. Pilih yang jelas. Sama juga dengan peribadahan, demikian. Tinggalkanlah yang ragu-ragu dan berpindahlah kepada sesuatu yang yakin, yang membuat hati kita tenang. Sama juga dalam hal muamalah, dalam hal kehidupan kita di dunia ini, baik dalam jual beli dan yang lainnya. Kalau sesuatu tersebut membuat kita ragu, tinggalkan, pindahlah kepada yang jelas, yang membuat hati kita tenang, yang membuat hati kita tenang. Karena ini mencakup umum dalam peribadahan, dalam muamalah, termasuk juga di dalam pernikahan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di dalam peribadahan contohnya seperti banyak orang yang ragu-ragu sudah wudu atau belum, ya kan? Sudah wudu atau belum. Misalkan tadi sholat maghrib, kemudian nanti ingin sholat isya, timbul padanya ragu, was-was sudah batal atau belum. Maka bagaimana solusinya? Yakinkan, asal kita sudah wudu, yakni belum batal ketika kita tadi wudu untuk sholat maghrib, ya kan? Ketika kita sholat maghrib lalu sampai kepada waktu isya, ragu seseorang batal atau tidak wudunya, ragu, dia itu ragu, tidak yakin sudah batal atau belum. Maka tinggalkan yang ragu itu, kembali kepada yang yakin. Yang yakin bagi kita tadi sudah berwudu. Buktinya tadi kita sudah sholat maghrib. Tidaklah kita sholat maghrib kecuali sudah berwudu. Nah, itu kan keraguan namanya. Maka dibangun di atas keyakinan. Kecuali betul-betul yakin sudah batal. Ya, dia tahu dirinya sudah batal. Misalkan sudah buang air kecil, dan angin, ya kan? Itu jelas dia tahu sudah batal, maka batal. Kalau masih ragu-ragu, maka kembali kepada asalnya, kita sudah berwudu. Ya, sama seperti misalkan datang waktu zuhur, dia ragu sudah wudu atau belum. Maka bagaimana solusinya? Belum wudu, sholat zuhur, dia ragu sudah berwudu atau belum, maka secara asalnya dia belum berwudu, baru akan berwudu ketika ingin sholat zuhur, ya kan, baru dia berwudu. Kalau contoh yang pertama maghrib dan isya, kalau maghrib dan isya dia sudah sholat maghrib baru ragu batal atau belum, maka dibangun di atas keyakinannya belum batal, kecuali ada hal-hal yang menunjukkan dengan jelas dia sudah. Ya, banyak juga yang satu lagi adalah namanya waswas wudu, kemudian waswas ketika bersuci. Ini banyak, ini penyakit juga, yaitu banyak orang yang waswas juga ketika berwudu. Maka ditinggalkan yang waswas demikian. Apalagi waswas di dalam sholat, batal atau tidak wudunya, selama kita tidak mencium yakni aroma yang keluar dari kita itu, paham kan? Ya, dan tidak mendengar bunyinya, maka wudunya dan sholatnya tidak batal, kecuali betul lagi sholat misalkan waswas, ini buang angin, enggak mencium aromanya dan tidak mendengar suaranya, maka itu tidak batal sholatnya dan juga tidak batal wudunya. Jangan waswas. Ya, ada lagi waswas ketika ruku, habis buang air kecil dia waswas kalau sedang ruku itu seperti keluar air seni. Ini kan juga disebut dengan waswas. Itu biasa banyak seperti itu, godaan dari
syaitan. Maka dilawan saja, bahwasanya kita itu tidak batal, ya, tidak batal, kecuali memang betul-betul keluar terasa sampai mata kaki, itu baru batal wudu dan sholatnya. Itu waswas. Ini disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Da'ma yaribuka," tinggalkanlah hal yang membuat engkau ragu kepada yang tidak membuat engkau ragu. Wa hadzal haditsu syabihun bima taqaddama fi hadits Nu'man bin Bashir. Taqwa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhati faqad waqa'a. Wa huma yadullani ala annal muttaqiyya yanbaghi lahu alla ya'kulul mala alladhi fihi syubhatun kama yuhramu alaihi aklul haram. Baca terjemahnya. Bismillah, lanjut. Hadis ini mirip dengan hadis Nu'man bin Bashir yang telah lewat. Maka barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka dia akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Ya. Lanjut. Kedua hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang bertakwa selayaknya tidak mengkonsumsi harta yang tidak jelas, sebagaimana diharamkan atasnya mengkonsumsi yang haram. Iya, hadis ini sama dengan hadis dari Nu'man bin Bashir yang lalu, yaitu hadis yang keempat tentang yang keenam, ya. Adapun yang keempat itu hadis dari Ibnu Umar, ya. Hadis yang keenam, hadisnya Nu'man bin Bashir tentang sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhati," siapa yang yakni meninggalkan hal-hal yang syubhat, maka sungguh dia telah menyelamatkan agama dan kehormatan. Ini sudah berlalu. Ini sama dengan hadis An-Nu'man bin Bashir. Ya, hadis kita yang sedang kita bahas sama. Wa huma yadullani ala annal muttaqi. Kedua hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang yang bertakwa itu selayaknya, seyogyanya baginya untuk tidak memakan dari harta yang di dalamnya terdapat syubhat. Di hadis Nu'man itu kita diperintahkan untuk meninggalkan hal yang syubhat. Hal yang syubhat itu adalah hal-hal yang meragukan. Yang nggak jelas. Dalam hadis ini Nabi suruh meninggalkan hal-hal yang meragukan kepada hal yang jelas. Ya kan, dalam hadisnya Al-Hasan ini Nabi memerintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang meragukan. Saudaranya adalah syubhat. Syubhat itu hal-hal yang masih tidak jelas halal dan haramnya. Sama-sama diperintahkan untuk ditinggalkan, dijauhi dan ditinggalkan. Ini sama. Dan selayaknya orang yang bertakwa itu tidaklah memakan harta yang di dalamnya terdapat syubhat, sebagaimana untuk memakan yang haram. Yang syubhat dijauhi, yang ditinggalkan. Wa qala Ibnu Rajab, berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, wa ma'na hadzal haditsu yarji'u ila al-wuquf an syubhati wa tiqaiha fa innal halala al-mahdu la yahsul lil mu'min fi qalbihi minhu raib wa raibu bimana qalaqun bimana al-qalaqu wal ittirabu bal taskunu ilaihi an-nafsu wa yatma'innu bihi al-qalbu wa amal mustabihatu fa biha lil qulub al-qalqu wal ittirab al-mujab li syakki. Baca terjemahnya, Mas. Lanjut. Ibnu Rajab berkata dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, makna hadis ini merujuk kepada perintah meninggalkan hal-hal yang tidak jelas dan melindungi diri darinya. Karena sesungguhnya sesuatu yang murni halal tidak akan menimbulkan keraguan dalam hati. Sesungguhnya yang murni halal itu nggak akan menimbulkan keraguan di hati seorang mukmin. Ya, hal yang halal jelas tidak akan membawa keraguan kepada orang yang beriman. Kenapa? Kalau yang syubhat saja seorang muslim dia tinggalkan. Nggak mungkin yang halal jelas dia ragu. Nggak mungkin seorang mukmin itu halal jelas dia ragu di hatinya. Kecuali yang membuat mukmin itu ragu adalah hal yang
syubhat. Hal yang syubhat itulah yang membuat seorang mukmin ragu. Kalau orang-orang pendosa ahlul maksiyah, syubhat bagi mereka biasa. Haram pun bagi mereka sebagian mengatakan biasa saja. Nah, kalau orang yang beriman, nggak mungkin kalau itu halalnya jelas akan menimbulkan fi qalbihi raibun, di dalam hatinya keraguan. Kenapa si mukmin ini yang syubhat saja dia tinggalkan, Yang syubhat saja dia tinggalkan. Berarti yang ia makan jelas-jelas halal. Nggak mungkin dia ragu sesuatu itu. Waraibu bimana al-qalqu wal ittirab. Baca Mas. Sebaliknya hatinya akan tenang. Adapun hal-hal yang tidak jelas akan menimbulkan ketidaktenangan yang pasti menyebabkan keraguan. Sudah? Iya. Bimana ar-raibu bimana al-qalqu wal ittirab. Ragu membuat kita galau, tahu nggak galau? Bingung, yakni bimbang, goncang. Itulah yang ragu, membuat kita itu tidak tenang. Membuat kita tidak tenang, itulah yang dinamakan dengan keraguan. Wal it, yakni bimbang. Ya, bimbang. Bal taskun ilali anna bihi al-qalbu. Adapun yang halal itu yang membuat hati kita tenang, yang membuat hati kita itu plong. Itulah hal yang halal. Yang membuat hati kita tenang, yang membuat hati kita itu yakni nyaman, enak. Ya, lawan dari keraguan. Wa ammal mustabihatu fayasul biha lil qulub al-qalaqu wal ittirabu al-mujab li syak. Adapun hal-hal yang mutasyabihat, yang syubhat, yang akan membuat hati kita, tadi terangkan, membuat hati kita itu ragu, tidak tenang, dan juga goncang. Wa qala aidon, berkata di sini lagi al-Hafidz, wa hahuna amrun yanbaghi atafattunu lahu wa huwa an fi tawaqqufi ati innama yasluhu liman istaqamat ahwaluhu kulluha wa tashabahat a'maluhu fit taqwa wal wara. Wa amma man waqa fi intihaki al-muharramat adh-dhahira thumma yuridu an yatawarra'a an syai'in min daqa'iq asy-syubha fa innahu la yahtamilu lahu dzalik bal yunkaru alaihi. Mas baca terjemahannya, lanjut. Dia juga berkata, siapa dia di sini? Ibnu Rajab. Dia juga berkata, di sini terkandung perintah yang disadari dan diperhatikan, yaitu ketelitian dalam meninggalkan perkara syubhat hanya pantas bagi orang yang istiqomah dalam semua keadaannya dan setiap amalnya sama dalam ketakwaan dan waraknya. Adapun orang yang terjerumus dalam melanggar perkara haram yang nyata kemudian hendak menghindari sebuah perkara yang syubhat yang bersifat halus, sesungguhnya dia tidak akan mampu menanggungnya. Sebaliknya, dia akan diingkari. Ya, cukup sampai di situ. Bagi orang yang istiqomah ahwaluhu, keadaannya, yakni kemudian juga ya amalannya, yaitu untuk mengetahui hal yang syubhat dengan jelas, dengan pasti, itu dikatakan syubhat. Kapan diketahuinya? Yang mengetahui hal tersebut adalah orang-orang yang berilmu, itu intinya, yang istiqomah ahwaluhu kulluha. Ya, orang-orang yang alim itulah yang mengerti mana yang dikatakan syubhat, mana yang tidak. Bukan sok hati-hati. Ya, bukan yang sok untuk berhati-hati. Tapi jelas ini syubhat, bisa diketahui hanya dari orang yang berilmu. Ini syubhat betul-betul. Maka dia akan menghindari. Adapun orang-orang yang sembarangan, tidak bisa dia menilai dengan syubhat. Ya, hanya orang yang alim lah yang mengerti. Ya, wa tashabahat a'maluhu fit taqwa wal wara amma man yaqa fi intikahil muharramat adh-dhahira. Adapun orang yang jelas-jelas melakukan hal-hal yang haram, kemudian dia ingin untuk yakni berhati-hati terhadap sesuatu yang syubhatnya itu masih
sifatnya halus, belum jelas. Orang yang berbuat maksiat jelas-jelas nih, terang-terangan. Kemudian dia sudah jelas, yakni terjatuh kepada perbuatan yang haram, maksiat jelas, ini keharaman. Tapi dia ingin berhati-hati dari sesuatu yang masih belum jelas, syubhat atau tidaknya, masih halus sifatnya, dia nggak ngerti. Yang penting bagi kita, orang ini sudah terjerumus kepada perbuatan hal yang haramnya jelas, seperti membunuh, kemudian mencuri, jelas itu kan perbuatan yang haram. Kemudian dia ingin untuk berbuat waro, untuk hati-hati kepada yang syubhat itu masih halus, masih samar-samar. Contohnya misalkan dia mengambil mangga yang jatuh di depan rumah seseorang. Dia bertanya, mangga ini halal atau tidak? Padahal dia sebelumnya sudah mencuri, sudah membunuh, sudah merampok. Tahu kan? Ada seorang pembunuh misalkan, dia hari-harinya ngebunuh. Jelas itu kan haram. Kemudian ada mangga jatuh di depan rumah orang, dia bertanya, ini halal atau haram? Gitu. Paham nggak? Hari-harinya dia mencuri, berzina, jelas haram. Ya kan? Tahu ada mangga di depan jalan situ, dia bertanya, ini halal atau haram? Yang seharusnya dihindari itu yang mana? Dari dua kasus ini yang mana sebenarnya? Berzina ya jelas, membunuhnya itu jelas harus dihindari. Jangan bertanya hal-hal yang sepele, hal yang besar dikerjakan, ditabrak tanpa rem. Dia nggak bertanya bagaimana hukum membunuh, tapi dia bertanya bagaimana mengambil mangga yang terjatuh di depan rumah orang lain. Dia ingin waro. Dia ingin waro. Waro itu hal yang halal, tapi dia takut untuk mengambil. Ya, dia berhati-hati, namanya waro itu. Dia berhati-hati terhadap hal yang sudah jelas halal. Ya, hati-hati. Takut di situ ada syubhatnya. Ini waro. Kalau itu suara knalpot. Tapi perhatikan di sini ya. Fa amma man waqa'a fi intihakil muharramati adh-dhahira. Adapun kata Ibnu Rajab, orang yang terjatuh kepada perbuatan yang haramnya jelas, kemudian ia ingin berlagak waro terhadap sesuatu yang syubhatnya itu masih samar, antara halal dengan haramnya masih sifatnya masih halus, belum tentu syubhat gitu. Fa innahu la yahtamil lahu dzalik bal yunkaru alaihi. Orang yang seperti ini akan diingkari. Kenapa nanya mangga yang tergeletak di depan rumah orang? Akan engkau membunuh, yang itu merupakan dosa yang sudah jelas besar. Ya. Nah, tidak bertanya, kenapa engkau tidak bertanya bagaimana hukum membunuh seseorang? Kenapa engkau bertanya mengambil mangga misal? Kama qala Ibnu Umar liman sa'alahu an damil ba'ud min ahli al-Iraq yas'aluni an damil ba'ud wa qad qatalul Husain wa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul huma raihanataya minad dunya. Baca terjemahnya Mas Widodo. Bagaimana ucapan Ibnu Umar kepada orang Irak yang bertanya kepadanya mengenai darah nyamuk? Sebagaimana perkataan Ibnu Umar ketika beliau menjawab pertanyaan orang-orang Irak, yaitu orang-orang Khawarij mereka ini. Bertanya tentang darah nyamuk. Ya, ini dia si Khawarij, dia bertanya tentang darah seekor nyamuknya ini, bagaimana hukum membunuh nyamuk? Tapi mereka telah membunuh Husain. Tapi mereka telah membunuh Husain, cucu Nabi SAW. Dia bertanya bagaimana hukum darah seekor
nyamuk. Tapi mereka sembarangan membunuh siapa? Husain. Sama juga dengan Khawarij yang ada di zaman ini. Sama juga dengan Khawarij yang ada di zaman ini, orang-orang ISIS, ya orang-orang ISIS. Ya, di dalam sebuah kitab karya Syekh Sulaiman Ruhaili, beliau punya kitab Usul Sunniyah Al-Bahiyah, yakni usul kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memerangi pemikiran pengkafiran, kemudian tentang para pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Di dalam kitab itu Syekh Sulaiman beliau bercerita Khawarij di zaman ini, yaitu ISIS, pada kejadiannya di YouTube dan yang lainnya, dia membunuh seorang wanita, dibunuh sama dia, dipenggal kepalanya, lehernya dipenggal. Kemudian salah seorang mereka itu memegang rambutnya, dipegang rambutnya, bertanya kepada yang lain, bagaimana ini? Saya lupa hilap, memegang rambut seorang wanita. Dia lupa hilaf. Sebagian mereka bertanya lagi di situ, bagaimana nih hukum kita mengambil video? Yakni mengambil video itu hukumnya apa? Padahal habis itu mereka habis menyembelih seorang wanita, seorang muslim, dipotong kepalanya. Hilaf, bagaimana nih megang rambut seorang wanita? Wah, hilaf saya. Dosa nggak nih? Lupa dianya. Kepalanya pisah dari badannya, nggak dia tanya. Sama nggak yang dulu dengan yang sekarang? Sama mereka. Megang rambutnya itu yang dia tanya. Bu, ini darah orang sudah tumpah, sudah mati, dia biasa aja. Makanya disebutkan oleh Ibnu Rajab di sini begitu kan? Ini sudah jelas keharumannya, lalu dia pura-pura jadi waro. Ini diingkari orang yang demikian. Dia bertanya bagaimana hukum mengambil video ini? Boleh apa enggak? Apakah termasuk menggambar yang bernyawa atau tidak ini? Mereka ribut sendiri tuh masalah itu. Ini kepala sudah putus, sudah berdarah-darah, berlaga sokwaro, yang jelas haramnya membunuh darah seorang muslim tanpa hak, jelas dosa besar, dan dia remehin. Dia bertanya bagaimana ketika hilaf, lupa gitu hilaf, saya megang rambut seorang wanita yang bukan mahramnya. Ini bertanya, Ahlul Iraq bertanya hukum darah seekor nyamuk, tapi darahnya Husain dia cuek santai dengan yakin. Maka orang yang demikian diingkari, nggak betul, ya tidak dibenarkan. Ahlul Iraq dia bertanya darah seekor nyamuk, dia bertanya darah seekor nyamuk, tapi dia darah Husain yang merupakan penyujuk mata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga cucu beliau, tidak mereka tanya, tidak bersesal, tidak menyesali perbuatan tersebut. Tapi nyamuk yang dia bunuh, dia merasa galau. Mimma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil dari hadis ini. Hadis ini singkat pendek. Tarku ma yakunu fihi raibah wal akhdhu bima la raiba fihi. Faidah yang pertama dari hadis ini, meninggalkan segala sesuatu yang menimbulkan keraguan atau yang di dalamnya ada keraguan. Tinggalkan, ini penting sekali dalam muamalah dan seterusnya. Sesuatu yang membuat kita ragu ditinggalkan dalam jual beli dan lain-lain. Pindahlah kepada hal yang membuat kita yakin. Sudah, ya, membuat kita yakin, tinggalkan itu. Ya, jangan bimbang, segera tinggalkan yang meragukan, pilih yang jelas, yang yakin. Sudah. Jadi enggak ribet. Ya, tidak ribet. Apalagi yang jelas-jelas haram, harus tinggalkan. Jangan lagi bertanya, "Ustadz, saya tukang ojek online." Salah satu aplikasinya ada apa disebutnya, GoFood. Customer saya yakni mesen babi.
Customernya pesan dibelikan apa? Babi. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Dia tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dia babi, jelas di situ memang jelas kan? Yang begitu ya apa ya ojek online jelas nggak pesanannya? Jelas. Rumah makan sate ya begitulah. Jelas itu haram. Harus ditinggalkan. Ya jangan lagi beralasan saya kan mencari. Ya perampok juga mencari. Ya perampok juga mencari. Sama nggak? Mencari. Ya nih para pelacur itu juga mencari, nggak semata-mata alasan mencari diperbolehkan. Jelas haram itu ditinggalkan. Kalau yang syubhat saja diperintahkan untuk ditinggalkan, apalagi yang haram jelas nggak usah nanya lagi. Begitu tinggalin. Dengan pertanyaan itu saja hatinya sudah ragu. Lah buktinya lu nanya, ya kan? Berarti hatinya sudah ragu. Saya ambil jangan nih babi tapi ini ragu kan? Cancel. Kita yang kasih duit ntar. Berapa sih 20.000? Kasih duit dia. Kasihan, cancel cancel. Dengan pertanyaan orang itu saja sudah menunjukkan keraguan dia, ragu dia. Aduh, babi nih. Saya bejenggot, anak cingkrang, melayanin babi. Luar biasa gak? Itu sudah ragu. Kalau di sini, menurut sabda beliau ini disuruh tinggalin sudah. Cancel, cari yang jelas, yang aman sudah. Solaria, nasi goreng kambing, jelas layanin itu. Jelas halal. Ya. Ada pertanyaan? Kelinci jelas halal. Ya, Pak. Dia jualan yang halal juga, dan juga yang haram. Nah, customer tadi mesannya yang halal, menunya halal. Tapi ada haramnya di situ yang dijual. Gimana? Yang dibeli halal. Ya halal. Halal lah. Walaupun masuk di restoran. Iya, masuk kan mau beli yang halal. Coba beli yang haram. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Alam yang lain. Ya, Abu Aisyah. Ini kan kalau kita seumpama menabung suatu instansi bank, tapi ibaratnya bank ini kan ada konvensional, ada syariah. Ya, kalau kita tahu sekarang kan kita harus dengan ke syariah dibanding konvensional. Nah, gimana hukumnya kita menabung di konvensional, tapi di situ kan kita tidak minta bunga ataupun potongan sebagai pengalaman, tapi mereka sekarang memberi kita hadiah. Hadiah perumpamaan seperti halnya kalau semacam mau bilang hari lebaran, kita hari kelahiran, dia berikan kita semacam cendera mata ya, sama kayak ada parcel atau semacam di mana pun itu, kita kan nggak tahu sumber dari mana. Iya. Tahu antara konvensional dengan bank syariah, Allah alam. Tanya kepada ahli ilmu yang lain. Ya Allah alam, nggak tahu. Tanya yang lain. Soalnya saya nggak nabung. Yang lain. Satu lagi faedah di sini, anna tarka ma yurtabu fihi rahah li nafsi wa salamatiha minal qalqi. Faedah yang kedua di sini, anna tarka ma yurtabu fihi, sesungguhnya dengan meninggalkan sesuatu yang membuat kita ragu terdapat rohah, yakni ketenangan, tenangnya nafs, yaitu tenangnya jiwa kita dengan meninggalkan hal-hal yang ragu. Berarti bagaimana mau ditinggalkan? Masalahnya kadang-kadang kita kan harus mau tidak mau ya kita langsung tolak dengan dia, dan sedangkan mereka juga punya mereka punya ada sedikit apa ya semacam KPI atau KPI apa
KPI-nya mereka kalau menyerahkan hadiah tersebut kan kadang-kadang dia kasih dokumentasi foto sebagai laporan bahwa itu sudah diterima dari pihak ini sebagai ucapan terima kasih Karena sudah menjadi nasabah gitu kali ya. Nasabah, gitu. Kan sedangkan kita kan bahwa jelas konvensional itu kan tidak Iya betul. diperbolehkan. Nah, itu yang kita kalau bank syariah sih saya rasa yang nggak apa-apa karena dia sistemnya di dalam kita sudah jelas dia bank hasil. Iya, iya. Tapi kalau konvensional kan tidak tahu bank hasil atau Wallahu alam ya. Yang jelas riba aja ya. iya. Betul. Ragu makanya. Ya. Ya, kemudian di sini wa salamatuha minal qalqi, kemudian selamatnya jiwa kita dan hati kita dari qalqi, yaitu kebingungan. Ya, wallahu alam. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ini pendek hadisnya sedikit. Ya, Pak. Terus keluar gitu ya, nggak bayar lagi bulan berikutnya. Wallahu alam, nggak tahu tentang asuransi. Wallahu alam, nggak tahu. Yang lain? Ya Pak. Bagaimana biasa kan ada orang jual beli, yang mana seorang menjual suatu barang, tapi dengan pengakuan dia bahwa ini barang hasil mungkin kemudian proyek atau sebagai contohnya seorang tukang kemudian datang kepada saya di toko, terus dia tawarkan ini semen, tapi ini sisa proyek saya begitu. Iya. Karena dia jual harga setengah aja gitu kan. Terus kan pertanyaan saya atau ragu-ragu saya kan distributor atau apa kan? Iya. Bisa jadi mungkin. Iya betul. Iya betul betul. Iya. Mungkin barang tuan yang punya barang itu pemilik rumah itu atau gimana? Dan tadinya kan Iya, nggak jelas dah. Lebih baik ditinggalkan aja. Kan sebagian mereka ini udah hal yang umum, lumrah. yakni nyimpen, apa nama bahasa kitanya, ditampung. Ya, kadang sebagian mereka gitu ditampung lalu dijual kembali. Ya, mereka biasa ditampung atau semen harusnya 5 sak, kadang nggak jujur mereka bilang 10, mereka bilang 6 dan 7, atau kelebihannya biasanya mereka simpan ya, padahal uang bahan itu dari pemilik. Lain kalau borongan kan, kalau borongan itu kan bahan dengan ongkos kerja sudah kita bayar, nah itu baru punya dia itu. Kalau dia jual begitu harga setengah boleh berarti. Tapi kalau yang bahan dari tuan rumah, ya dari tuan rumah, dan dia nggak bilang nih ada lebih, ini ada sisa Pak, gimana? Sudah silakan buat kamu, dia jual baru boleh. Tapi dia nggak bilang. Kalau bisa tuan rumah nggak tahu. Kalau bisa tuan rumah nggak tahu. Ada tukang-tukang yang seperti itu, ada banyak sekali yang demikian. Makanya kalau kita pakai tukang, pakailah yang kita kenal atau ada rekomendasi dari teman-teman. Karena banyak yang begitu, ya banyak yang demikian. Maka sebaiknya ditinggalin aja Pak lah. Cari yang jelas aja. Ya Allah a'lam. Ya, biar. Nah, ini dari awal baru boleh nanya. Ya, buah yang jatuh. Tergantung orang itu bagaimana, yakni membiarkannya saja demikian, kalau jatuh silakan ambil, atau ada orang yang nggak boleh, harus izin dulu.
Iya, adat istiadat orang di situ atau di tempat tersebut bagaimana? Kalau adatnya biasa sudah jatuh, sudah siapa aja mau ambil, maka boleh. Tapi kalau ada yang nggak boleh ini, sampai ada yang dikarungin, nah itu yang begitu, maka jangan diambil. Tapi kalau di situ kebiasaannya yang sudah jatuh, biar milik orang. Iya, tergantung ada setempat dan orang-orang itunya gitu. Iya, kan suka ada orang yang jambu, ya nih siapa aja mau ambil, boleh. Ada yang begitu orang, terserah itu diperbolehkan. Ada yang enggak, yang dijagain betul-betul. Hah? Ada yang udah ditulis di pohonnya itu. Bagaimana tulisannya? Tidak boleh diambil. Nah itu berarti harus minta keridoannya. Kecuali orang yang kita tahu orang ini ya sudah biasa, ikhlas aja, ada yang begitu. Dan selayaknya kita begitu, karena itu berpahala. Ya, ma yagrisu al muslimu gorsan, tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon, kemudian ya'kulu minhu at-tayru wal insan wal bahima ilalahu sodaqo. Tidaklah seorang muslim, yakni seorang manusia, seorang menanam sebuah pohon, lalu dimakan dari pohon itu, baik itu bahima, yakni hewan-hewan, kemudian burung atau juga manusia, kecuali dari situ yang punya pohon dihitung sebagai sodaqo gitu. Jadi para petani ini kalau dengar kajian kita, biar itu dia makan sama hama. Jadi tidaklah burung, ya paling seberapa sih burung itu makan? Iya. Iya. Itu pertama dia zolim dengan rumah pohonnya ke tempat kita, itu kan zolim. Iya betul. Yang tuh mau maksud boleh langsung diambil nggak gitu? Nah lihat gimana orangnya. Nggak serta-merta pohon jambunya, pohon sirsaknya ke rumah gua nih, gue yang nyapuin daunnya. Kita jawab nih tetangga zolim, dia sudah nyampah, yakni daunannya itu zolim, nggak boleh. Dilarang, nggak boleh. Hewan peliharaan, ayam, apa, yakni kotorannya di rumah kita, kambingnya, kelincinya kemana-mana. Itu dia zolim, termasuk ini apa pohon-pohonnya itu. Kalau kita punya pohon, sudah di rumah kita aja itu. Yakni jangan daunnya mengotori halaman tetangga kita dan yang lainnya. Bukan serta-merta kalau dia ke rumah kita boleh diambil, enggak. Lihat dulu, ditanya terlebih dahulu. Mungkin ada tetangga itu, Pak, mohon maaf nih saya sudah merugikan Bapak dengan daun setiap hari Bapak yakni sapuin, minta maaf. Ya, tapi ganjarannya silakanlah ambil buah yang ke rumah Bapak. Tapi itu pohon yang ke rumah dia nggak ada buahnya, yang kesini semua buahnya. Enggak, ini cuma misal. Kalau begitu boleh, silahkan ambil. Jadi dengan persetujuan dari yang punya. Jangan kita tahu-tahu petik tadi, mana nih? Nggak ada ini kok buahnya. Padahal kemarin ada. Ya. Ya tadi itu kembali ke hadis tadi, tidaklah pohon yang ditanam oleh kita kalau ada buahnya. Biar kalau bisa tulis, silahkan ambil, tapi yang sopan gitu kan. Silahkan ambil tapi yang sopan. Dalam artian ambil lu yang udah mateng. Karena ada orang ambil yang masih mentah, jangan, sayang. Biar orang lain juga bisa merasakan. Silakan ambil yang sopan. Jangan juga ambil jam 2 malam. Itu nggak sopan. Kita lagi tidur siang, dia ngambil berisik gitu. Ya intinya silakan kalau kita punya pohon, biar ambil. Ada yang buat kita terlebih dahulu, ambil. Sisanya sedekahkan kepada orang lain. Pak Mul, punya pohon apa? Saya tunggu buahnya. Iya silakan Pak Mul. Iya, betul. Tapi ternyata sudah meninggal. Apa saya bisa lewat saudara atau apa? Cari walinya dulu, yakni kerabatnya, anaknya. Ya, tanya. Keluarga yang ada di situ, dulu saya pernah ngambil pepaya bapakmu. Hah? Harus yakni dicari dulu. Semampu kita, sudah kehilangan jejak, boleh bersedekah senilai pepaya itu atas nama dia.
Ya ini kan kasusnya seperti orang yang punya, lalu yang yang kita hutang dengannya itu sudah nggak tahu kemana. Maka yang pertama dicari dulu, ya ini walinya, kerabatnya. Sudah ketemu, bayar utangnya sama dia. Kalau kita sudah di mana-mana mencari infonya nggak ketemu, ya sudah ikhlaskan saja, disodakokan saja sejumlah hutang yang kita pernah hutang itu. Tiba-tiba ketemu orang yang sama kita, bayar, kasih. Ini hutang bapak yang dahulu. Ya, wallahu alam. Yang lain, Ical. Saya namakan juga ya waktu SD saya Tentu menjadi pak nostalgia begini sih. Iya Pak. Alhamdulillah. Jangan-jangan bapak ya dia tuh. Jangan-jangan. Iya Pak Jihad. Tanyaannya Pak. Bagi saja ya. Iya. Iya, makanya yang demikian ya ini ada seperti itu tidak boleh dilanjutkan walaupun masih anak-anak, ya ini orang tua ngasih tahu. Memang dia belum kena hukum, belum pernah kena taklif. Di saat itu orang tuanya itu yang nanggung seharusnya. Karena ketika anak yang belum mukallaf dia berbuat merugikan orang lain, nanti orang tuanya yang bayar, yang tanggung. Gitu. Ya, orang tuanya yang nanggung ketika itu. Apalagi kalau yang punya pohon nggak ridho, marah. Iya betul, itu kan mencuri jelas. Dia nggak ridho, ya, dia tidak ridho. Maka iya itu mencuri namanya, karena itu belum balik. Ya, orang tua ya yang ganti rugi orang tua itu. Kenapa? Iya, karena lalai mendidik anak itu namanya. Yakni tidak memberitahukan anaknya bahwasanya perbuatan demikian nggak boleh. Itu kan mencuri. Gitu. Itu kan mencuri. Di saat itu yang menanggung nanti orang tuanya. Tapi kejadian ini sudah berlalu begitu aja. Kejadian itu kan sudah berlalu. Sudah begitu saja. Kecuali di hari itu yang punya pohon datang, anak bapak gini. Nanti orang tuanya yang nanggung, bukan anaknya, karena belum balik. Karena dia belum balik. Kalau dia sudah balik, dia sudah berdosa dengan sendiri itu orang. Anak itu sebut dosa. Bukan anak-anak namanya, ada orang dewasa. Cal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dijelaskan perkara syubhat itu hanya pantas bagi orang yang maksudnya mengetahuinya hanya ahli ilmu. Yang saya mau tanyakan, pada zaman sekarang ini terjadi mungkin syubhat bantuan masalah gopinsa. Yang anak tahu juga, menurut anak para ulama ahli ilmu yang sesuai yang sudah terbukti manhaj akidahnya, mereka masih memperselisihkan Ustaz. Ada yang bilang halal, ada yang haram. Bagaimana sikap kita sebagai orang awam? Orang awam taklid. Ya, ini dia melihat dari dua pendapat itu mana yang lebih kuat, kepada siapa dia ambil pendapat tersebut, yang mana dia ingin pilih, taklid dia sudah. Karena dia nggak bisa. Iya, maka bagi yang awam dia bertaklid di situ. Karena dia nggak bisa meneliti, tidak bisa membahas, maka dia pilih dari alim tersebut, di antara ahli ilmu tersebut, yang mana yang dia ikut pilih pendapatnya. Berarti kalau misalnya salah pilih, kenapa? Kalau dia enggak, dia kan ikut dengan pendapat dari orang alim tersebut. Karena dia nggak mampu. Dia nggak mampu membahas, nggak mampu meneliti ketika ada perselisihan tentang GoPay dengan GoFood. Lihat mana dari misalnya ada beberapa ulama tersebut yang lebih dia condong. Gitu, di mana? Dia ikut taklid, dia nggak bisa meneliti, nggak bisa Ya, kalau ingin ikut hadis ini, tinggalkan yang meragukan. GoPay itu halal atau tidaknya, ragu nggak buat antum? Kalau dia ragu, ya sudah tinggalkan. Beli yang jelas langsung. Itu kan yang aman begitu. Jalan keluarnya, dia GoFood nggak paham gimana, ya sudah, itu kan ragu buat dia, ya sudah tinggalin.
bayar cash, yaitu langsung berangkat ke tempat, ke rumah makan tersebut. Ya, wallahu a'lam. Ya, pertanyaan. Azan di sini, qomat. Iya. Iya, iya. 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 Yang jelek atau dia yang bagus? Sama baru, ya. Terus, Ternyata anak sama istri sepakat kalau ini bukan botolnya. iya, bukan punya kita ini. Iya, terus. Kan menurut dia botolnya dia. Iya. Nah, akhirnya kami bilang kalau nanti besok di sekolah si Askia minta, kasih, berarti Askia punya. Oh iya, besoknya ternyata Askia botol baru, Ustaz. Jadi dia nak minta ini, dia tanyain lah kalau ini botolnya dia atau bukan. Iya, iya. Nah, sikap kita, anak pasti Itu berarti ketidaksengajaan. Udah, berita dia itu Mas, sudah beli baru. Terserah dia. Ya, wallahu a'lam, barangkali cukup sampai di sini. Ya, ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya. Apabila ada kesalahan itu murni datang dari saya pribadi karena minimnya ilmu yang saya miliki. Semoga kajian kita bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta.